Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan untuk siang hari ini, siang yang indah. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari siang hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru dan kita mau menjadi sempurna di dalam Janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. dan yang baru akan datang, amin.
Bersama-sama kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Ku tegak
setiap kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal akan pribadi-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh Tuhan melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan, bukan dengan kesanggupan dan kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang hidup di dalam kami, yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang menuntun setiap kami ya Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kami telah siap ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan kemampuan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yesus. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan Eternally Remembered by God. Kalau diterjemahin di bahasa Indonesianya itu diingat Tuhan selamanya. Nah, ada hal yang mau kita pelajari saudara dalam firman Tuhan ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya sama saudara. Ada nggak saudara di sini yang punya photographic memory? Ada yang tahu photographic memory? Photographic memory itu kalau saudara ngelihat sesuatu, saudara langsung ingat. Kayak kesimpan gitu di memori saudara. Ada, misalnya saudara baca buku gitu ya. Itu saudara baca gini, baca aja doang gitu, udah langsung ingat. Terus kalau saudara ngelihat jalan gitu ya, pergi kemana, saudara bisa ingat rutenya mana aja gitu, saudara bisa ingat. Ada nggak yang punya photographic memory di sini? Nggak ada ya? Nah, jadi orang yang punya kelebihan photographic memory itu, dia itu kayak otaknya itu ngerekam segala sesuatu yang dia lihat saudara. Saya pernah ketemu saudara beberapa orang gitu ya yang punya photographic memory. Dan saya tuh ngobrol sama dia. Ini salah satu murid saya waktu saya ngajar di Kolombia. Jadi saya ngajar kelas 11 gitu ya. Dia itu salah satu orang yang termasuk murid paling pintar saudara di antara murid-murid lainnya. Nah terus saya tanya, kamu punya photographic memory ya? Dia bilang, iya profe. Profe itu artinya profesor atau guru. Terus saya bilang, wah enak ya. Saya bilang, saya pengen tuh punya photographic memory. Saya bilang begitu, istilahnya nggak perlu susah-susah ngapal, udah hafal sendiri saudara karena kerekam di otak. Terus dia bilang sama saya, ada enaknya ada enggaknya. Penasaran dong saya, wah nggak enaknya apa gitu. Karena kan bagi saya sangat menguntungkan, bener nggak saudara? Saudara nggak perlu capek-capek, istilahnya ngafalin, udah hafal dengan sendirinya. Dia bilang nggak enaknya, bagi saya itu susah untuk lupain kesalahan orang. Make sense ya saudara ya? Karena semua yang dia lihat itu keinget. Orang buat salah apa tuh keinget dia. Jadi dia nggak bisa ngelupain, dia bilang begitu. Nggak enaknya di situ. Tapi kelebihannya banyak. Bagi saya, wah. Gak enak juga ya kalau nggak bisa ngelupain kesalahan orang, benar nggak saudara? Nah di sini saudara kita akan bahas saudara yang mengenai apa sih yang menjadi karakter Tuhan. Karakter Tuhan salah satunya adalah Allah yang mengingat segala sesuatu. Nah kita akan melihat saudara ini dalam konteks yang bagus ya saudara. Artinya mengingat siapa yang menjadi kepunyaannya. Nah kita akan melihat saudara firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Yesaya. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 berbicara seperti ini. Dapatkah seseorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan bagaimana memori atau daya ingat Tuhan itu melebihi seorang ibu. Benar nggak saudara? Dibilang kata firman Tuhan kalau perempuan yang melahirkan bayi itu nggak bisa melupakan anaknya, gitu. Apalagi Tuhan. Ada sebuah cerita menarik saudara, ini bukan cerita. Jadi ini waktu itu saya ngajak
istilahnya anak-anak itu untuk ngadain debate. Debate itu artinya adu argumen, saudara. Jadi waktu itu kita membahas mengenai apakah Anda setuju kalau aborsi itu dilegalisasikan. Tahu kan saudara ya, aborsi, pengguguran anak. Jadi di situ saudara, saya menonton sebuah video, kita menemukan sebuah video di mana ibu ini pernah menggugurkan anaknya. Dan setelah itu dia punya anak lagi saudara. Tapi di situ dia merasa bersalah banget karena dia pernah gugurin anaknya. Dia nggak pernah bisa lupa. Sampai akhirnya dia juga ngomong sama anak yang kedua itu. Sampai akhirnya istilahnya mereka ngadain rekonsiliasi. Gimana sih saudara? Rekonsiliasi. Terima kasih saudara. Bahasa Indonesia rada-rada juga ribet. Rekonsiliasi sama anak tersebut. Dia minta maaf. Karena sebenarnya dia udah pernah ngegugurin anak. Walaupun saudara, dia itu melakukan hal itu, tetapi kita bisa lihat bahwa dia nggak akan pernah bisa melupakan. Kenapa? Karena itu apa yang dikandung dia. Nah, Tuhan di sini menyatakan seperti ini. Sekalipun dia melupakannya, aku apa saudara? Tidak akan melupakan engkau. Makanya firman Tuhan judulnya hari ini eternally remember, artinya diingat selamanya oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang tidak akan melupakan engkau. Lihatlah aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini sebuah pernyataan bagaimana saudara bisa lihat kalau saudara melukiskan sesuatu di telapak tangan saudara, saudara bisa lupa? Tidak bisa. Dan itu untuk mengingat. Zaman dulu saudara ketika saya masih sekolah ya, itu banyak orang yang buat contekan itu di tangan. Benar nggak saudara? Ditulis pakai pulpen. Masih ingat ya? Pengalaman hidup ya saudara. Jadi mereka tuh tulis pakai pulpen di tangan mereka. Kenapa? Biar nggak lupa. Kalau lupa bisa dilihat. Tuhan bilang begini, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini mendeklarasikan atau menyatakan bahwa dia Allah yang gak akan pernah melupakan kepunyaannya. Yang kedua saudara, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan sendiri di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-8 itu menyatakan bahwa dia ini mengikat perjanjian dengan apa yang menjadi kepunyaannya. Di sini dikatakan, Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Firman Tuhan menyatakan di sini, iya, yaitu Tuhan ingat, nggak lupa, untuk apa saudara? Selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. 1000 angkatan maksudnya apa saudara? Dari generasi ke generasi. Siapa saudara bisa nginget nama nama istilahnya bukan orang tua saudara, kalau orang tua nenek, terus yang ke atas itu saudara apa? Buyut, terus atasnya lagi leluhur. Nah, di sini Tuhan bilang kalau dari generasi ke generasi itu Tuhan ingat semua. Gak cuma mereka tetapi perjanjiannya. Makanya saudara, kalau saudara lihat ketika Tuhan itu berfirman kepada Abraham bahwa aku akan menjadikan keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan gak pernah lupa. Makanya waktu Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan bilang apa? Sesuai dengan janji yang aku berikan kepada Abraham, nenek moyangmu. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan ini mengingat bukan hanya kita secara pribadi, tetapi perjanjiannya. Karena firman Tuhan menyatakan untuk selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang kedua saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Di sini dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal
supaya mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini merupakan suatu jaminan. Ketika kita ada di dalam Kristus, firman Tuhan menyatakan atau merumpamakan bahwa kita ini adalah dombanya Tuhan. Dan setelah itu firman Tuhan menyatakan bahwa kita ada di tangannya Dia. Benar gak saudara? Tidak ada seseorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Dia. Menarik saudara, tadi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan melukiskan kita di tangannya. Dan sekarang dikatakan bahwa kita ada di tangannya. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, Bapakku yang memberikannya kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kenapa Tuhan Yesus bisa ngomong begini saudara? Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Dia menyatakan bahwa ketika kita ini menjadi dombanya, Dia akan ingat selalu. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa merebut kita dari tangan Dia maupun dari tangan Bapa. Nah, ada beberapa contoh saudara di mana Tuhan itu mengingat seseorang yang menjadi kepunyaannya. Yang pertama saudara, kita akan melihat di dalam kitab Kejadian 8. Dalam Kejadian 8 ini menceritakan mengenai seseorang yang bernama Nuh. Mungkin saudara pernah dengar ya waktu saudara sekolah minggu. Bagaimana Tuhan ini ketika Dia ini mau menghancurkan segala sesuatu atau menenggelamkan segala sesuatu lebih tepatnya, Dia ini mengingat sama yang namanya Nuh. Saya bacakan dari ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi Tuhan itu ingat akan apa yang menjadi kepunyaannya, baik sebelum Dia itu melakukan istilahnya mengguyur bumi dengan hujan dan air bah. Tuhan itu udah ngomong sama siapa? Sama Nuh, kepunyaannya Tuhan. Dan setelah itu pun cerita yang tadi barusan kita baca ini mengenai air bah surut, Tuhan itu mengingat lagi kepada siapa saudara? Nuh. Karena Nuh kepunyaannya. Ada hal yang menarik saudara, bagaimana ketika kita melihat dari Kejadian 8 ini atau kejadian sebelumnya di mana Nuh itu diberitahukan oleh Tuhan. Kita bisa melihat kalau saudara lihat tadi firman Tuhan di dalam kitab Yohanes berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Hal yang paling menarik dalam kitabmu ini, maksudnya dalam peristiwa Nuh ini, bagaimana di antara banyaknya sekali orang, siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Nuh. Benar nggak saudara? Karena Nuh itu kepunyaannya Tuhan. Dia diperintahkan Tuhan secara spesifik untuk membuat bahtera. Dan kalau saudara lihat bagaimana kisahnya, dia ini ketika dia membuat bahtera, apa yang terjadi saudara? Orang-orang mencemooh. Kenapa? Karena hari itu terang benderang. Gitu. Nah, kalau kita misalnya mau ilustrasiin ya saudara, mungkin nggak saudara bawa payung pas lagi nggak hujan, tapi nggak lagi terik saudara. Wajar lah kalau zaman sekarang bawa payung, kenapa? Panas, biar kulitnya nggak hitam atau biar nggak kepanasan. Tapi kalau ini nggak panas saudara, nggak ada matahari terik dan juga nggak hujan, cuaca normal. Mungkin nggak saudara bawa payung? Nggak mungkin, kenapa? Nggak ada gunanya. Dan di sini Nuh itu membuat bahtera yang sangat besar sekali. Di mana Tuhan itu mendeskripsikan semua apa yang harus Dia lakukan secara detail saudara. Nah, orang-orang pada mencemooh, gak ada hujan, gak ada angin, ngapain buat bahtera. Tetapi karena dia ini mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal dia itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara tahu ceritanya akhirnya apa? Akhirnya semua itu ditenggelamkan Tuhan dengan air bah. Sedangkan Nuh beserta keluarganya dan ternak-ternak yang sudah Tuhan suruh untuk masukkan sepasang-sepasang itu mereka tetap hidup. Benar nggak saudara? Dan sampai ini pun ketika mereka itu dalam bahtera, di firman Tuhan di ayat 1 dikatakan Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak
yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun atau surut. Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah bagaimana ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah dombanya Dia, kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita ini dikenal dan juga diingat oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan melihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel yang ke-1. Kita akan melihat beberapa ayat aja, saudara, karena kalau kita baca secara keseluruhan nggak akan cukup waktunya. 1 Samuel 1 kita akan lihat dari ayat yang ke-19 sampai ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana sedang bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan apa saudara? Ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seseorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya akan ceritakan sedikit sejarahnya, saudara, bagi saudara yang belum tahu. Kenapa kok di sini dibilang Tuhan mengingat? Ceritanya Hana ini adalah seseorang yang mandul atau tidak memiliki keturunan. Dan dia ini berdoa kepada Tuhan. Dia itu pergi untuk berdoa. Dan di situ saudara, dia ini berdoa di hadapan Tuhan dan diamat-amati oleh seseorang imam yang bernama Eli. Jadi kalau saudara lihat di ayat 12 di firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya hanya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka bahwa perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai seorang yang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi Tuhan itu berkata bahwa dia akan memberikan apa yang diminta. Apakah yang diminta si Hana ini? Dia meminta untuk memiliki seorang anak. Karena dia itu mandul. Dan kalau saudara baca dari ayat yang sebelumnya, saudara bisa melihat betapa istilahnya sengsaranya yang namanya Hana ini. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keturunan sehingga dia itu diduain, saudara, kasarnya. Pernah saudara lihat orang yang diduain karena istilahnya nggak memiliki keturunan? Karena pada zaman dahulu, saudara, istilahnya memiliki keturunan itu merupakan sebuah sebuah hal yang penting sekali. Kalau enggak, orang itu dikira dikutuk oleh Tuhan. Nah, di sini saudara, firman Tuhan mau menyatakan ketika Tuhan itu memberikan janji kepada Hana, firman Tuhan berkata di sini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Tuhan gak lupa. Jadi di ayat yang ke-19 dan 20 di firman Tuhan dikatakan, ketika mereka itu sedang di rumah, saudara, firman Tuhan menyatakan Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya dan Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi kalau kita meminta sesuatu daripada Tuhan, bukan saja kita diingat, tetapi Tuhan juga mengingat permintaan kita. Amin, saudara. Yang selanjutnya kita akan melihat di dalam kitab Yeremia. Yeremia yang pertama. Ayat yang kelima, saudara. Saudara bisa baca dari ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah apa, saudara?
mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi pada atau bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau saudara melihat di sini, ini bagaimana proses pengutusan. Ayat ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, saudara bisa melihat di sini bagaimana Tuhan ini mengenal kepribadian setiap orang. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah apa saudara? Mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Artinya saudara di sini, bahwa nggak ada setiap kita di sini yang tidak dikenal oleh Tuhan. Atau Tuhan itu bisa melupakan kita. Nah, tujuannya apa sih saudara? Kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu mengingat kepada kita atau Tuhan gak pernah melupakan kita. Apa sih tujuannya? Yang pertama saudara adalah bagaimana kita memiliki kepastian dalam setiap situasi atau keadaan. Pernah gak sih saudara dengar ada orang yang istilahnya mengalami kesulitan sehingga dia itu perginya bukan ke Tuhan. Tapi kemana saudara? Yang lain. Tahu maksud saya ya saudara, nyari kekayaan di dukun, ada yang pergi ke yang istilahnya pengen tahu masa depan bukan nanya ke Tuhan tapi nanyanya ke tarot, apalah itu. Kalau kita mau baca saudara, firman Tuhan menyatakan di dalam Mazmur 135 ayat 7 sampai 10. Di sini menyatakan bahwa Tuhan itu ada dimanapun dan di kapanpun saudara. Artinya dalam keadaan apapun dan di dalam ruang manapun Tuhan itu ada. Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku. Dan tangan kananmu apa saudara? Memegang aku. Nah, firman Tuhan di sini mau menegaskan bagaimana bukan saja kita dikenal, tetapi kita disertai oleh Tuhan. Saudara bisa bilang, kalau aku pergi jauh, mencoba, di sini Mazmur Daud berkata, aku berlari mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Aku terbang saudara dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut. Tuhan juga di situ menuntun. Dan yang terakhir, dan tanganmu apa saudara? Memegang aku. Ini menyatakan saudara bagaimana ketika kita ini menjadi kepunyaannya, dia yang selalu menuntun dan menopang hidup kita. Dia memegang kita, dia yang menuntun kita. Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat ketiga sampai keempat. Di sini firman Tuhan menyatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia, yaitu Tuhan, akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan lagi ada. Dan tidak akan lagi ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah menjadi berlaru. Nah, kalau kita lihat saudara, ini berbicara, saudara lihat judulnya, berbicara mengenai langit baru dan bumi yang baru. Atau pengharapan dalam kepastian. Jadi pengharapan yang kita miliki bukan hanya yang untuk sekarang, di mana Tuhan itu menyertai kita sekarang ini. Makanya kita bisa bilang, kemanakah aku dapat pergi?
Tapi juga saudara, nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Di dalam Wahyu 21 ini dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan di sini dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Dan ini sebuah pengharapan yang pasti saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini merupakan sebuah jaminan dalam kehidupan kita bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Allah yang mengingat segala kepunyaannya. Allah yang mengingat kepada perjanjian yang dia buat kepada orang kepunyaannya itu. Dan Allah yang menyertai kepunyaannya, yang memegang tangan kita. Dan sehingga kita ini bisa melangkah dengan pasti saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketika kita mau saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini, maka kita bisa memiliki sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau ngundang